Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Yudana Wirasputra, NPM 2106020126. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi Pancasila sebagai segala sumber hukum NKRI dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT, NIDN 11260580001. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai segala sumber hukum NKRI. Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Jo ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973. Jo ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978 yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini dijelaskan kembali pada ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penempatan Pancasila segala sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pertama, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum.
Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Rizky Argama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori norma Hans Nawiaski yang dikenal dengan Die Stoffverendung der Rechtsnormen, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama, Staatsfundamentalnorm, yaitu norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum, contohnya Pancasila. Kemudian yang kedua, Staatsgrundgesetz, yaitu aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga itu Formalgesetz, yaitu undang-undang. Dan yang keempat yaitu Verordnung dan Autonomsatzung, yaitu aturan pelaksana peraturan pemerintah, peraturan daerah. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jika kembali ke teori Hans Nawiaski, berarti letak Pancasila ada pada tataran Staatsfundamentalnorm. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sumber hukum material. Dalam sebuah jurnal resmi program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta, tentang Pancasila sebagai segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional oleh Faiz Yonas Boa. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan yang ketiga, yaitu Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam hierarki perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini merupakan sumber yang saya ambil untuk menyusun materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.